Berjumpa lagi dalam video lanjutan dari pembahasan materi teorema faktor ya di video sebelumnya yang telah membahas pengertian dan beberapa contoh atau beberapa soal yang sudah dibahas di video sebelumnya. Pada video kali ini saya akan memberikan beberapa soal tambahan yang berhubungan dengan teorema faktor tersebut. Yang pertama, tentukan nilai K agar X-2 merupakan faktor dari Px sama dengan 3x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat ditambah 5x tambah K, dan tentukan sisanya ketika Px dibagi oleh X tambah 3. Jadi ini polinomialnya atau suku banyaknya mengandung K ya. Kita disuruh menentukan itu K-nya berapa. Di sini diketahui kalau X-2 ini merupakan faktor dari polinomialnya. Nah, kalau X-2 ini merupakan faktor dari polinomial ini, maka nilai P2-nya pasti sama dengan 0. Dengan demikian kita bisa mencari nilai K. Itu langkah pertama. Ya, jadi karena X-2 ini adalah faktor dari Px, maka P2 sama dengan 0. Setelah kita substitusikan P2-nya atau X-nya kita ganti dengan 2, didapat nilai K sama dengan negatif 26 ya. Dengan perhitungan biasa K-nya negatif 26. Dengan demikian maka polinomialnya menjadi 3x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 26. Ini polinomialnya sudah ketemu. Nah, sekarang pertanyaan kedua, polinomial ini akan dibagi dengan x plus 3. Yang ditanyakan adalah sisanya ya. Kalau dibagi x plus 3 berarti kita sama saja dengan mencari P negatif 3 ya. P negatif 3. Kita substitusikan negatif 3 ke dalam polinomialnya menjadi 3 kali negatif 3 pangkat 3 dikurangi 2 kali negatif 3 kuadrat ditambah 5 kali negatif 3 dikurangi 26. Negatif 3 kuadrat itu negatif 27 ya. Negatif 3 kuadrat 9. Yang demikian ini menjadi negatif 81, negatif 18, negatif 15 dan negatif 26, sehingga hasil akhirnya adalah negatif 140. Jadi sisa pembagian polinomial 3x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat tambah 5x tambah K oleh x plus 3 adalah negatif 140 ya. Ini soal yang pertama, saya rasa nggak ada masalah ya, tinggal substitusi, angkanya juga nggak terlalu besar. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Kita lanjutkan soal yang kedua. Suku banyak 3x pangkat 3 ditambah ax kuadrat dikurang 5x tambah b itu habis dibagi x plus 3 dan bersisa 4 jika dibagi x plus 1. Yang ditanyakan adalah nilai A dan B ya. Suku banyak ini akan bersisa 4 jika dibagi X plus 1 ya. Berarti karena di bagian pertama ini habis dibagi X plus 3, maka suku banyak ini atau pembaginya ini kita substitusikan, X nya negatif 3, maka dia harus sama dengan 0. Jadi supaya lebih mudah kita misalkan Px nya ya 3x pangkat 3 ditambah x kuadrat min 5x plus b, kita misalkan sebagai Px. Dengan demikian Px habis dibagi x plus 3, berarti P negatif 3 nya sama dengan 0. Kita substitusikan negatif 3 pangkat 3, negatif 3 kuadrat dan seterusnya. Ini negatif 27 ya, negatif 3 kuadrat itu 9, 15 dan b, sehingga kita dapatkan negatif 81 tambah 9A tambah 15 tambah B sama dengan 0. 9A tambah B sama dengan 66 ya. Ini yang bagian pertama. Yang bagian kedua diketahui dia bersisa 4 jika dibagi X plus 1. Nah, maka
Karena bersisa 4, maka P-1 nya itu sama dengan 4 ya, sisa 4, tinggal substitusi. Nah, negatif 1 pangkat 3, negatif 1 pangkat 2, dan seterusnya. Nah, di sini negatif 1 kali 3, ini negatif 1 kuadrat jadi 1, negatif jadi positif. Jadi negatif 3 ditambah A tambah 5 tambah B, sehingga A tambah B ini ya 2 dari negatif 3 ditambah 5 itu 2, sehingga A tambah B sama dengan 2. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Ya, seperti yang di video sebelumnya, penyelesaian soal ini lebih banyak menggunakan persamaan linear dua variabel ya, yang disampaikan atau diajarkan di jenjang SMP ya. Jadi yang baru hanya ini aja. Nah, sekarang kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2 yang telah kita dapat tadi, sehingga nanti akan didapat nilai A dan B. Nah, untuk eliminasinya kita lihat, nah di sini ada koefisien yang sama, yaitu di B. Karena koefisien ada yang sama, kita tidak perlu mengalihkan. Ini sama-sama positif, jadi kita tinggal mengurangkan saja. 9A dikurang A jadi 8A, 66 dikurang 2 jadi 64, sehingga A-nya sama dengan 8. Oke, A-nya ketemu. A ini kita substitusikan ke salah satu persamaan, tapi melihat bentuknya lebih mudah kalau kita substitusikan ke dalam persamaan yang kedua, sehingga persamaan menjadi 8 ditambah B sama dengan 2 ya, dan B nya sama dengan negatif 6 ya. Dengan demikian A dan B nya sudah ketemu. Kita lanjutkan soal ketiga. Nah, diketahui X kuadrat dikurang 5X tambah 4 merupakan faktor dari Px sama dengan 2X pangkat 4 ditambah AX pangkat 3 ditambah Bx kuadrat ditambah 34X dikurang 24. Yang ditanyakan ini A dan B nya berapa. Jadi ini adalah faktornya ini. Karena ini adalah faktornya ini, maka banyak cara yang bisa kita gunakan ya. Salah satunya bisa dengan susun ke bawah. Jadi ini dibagi ini, nanti hasilnya harus 0 terakhirnya, karena di sini dikatakan adalah faktor ya. Nah, cara lain bisa kita uraikan dulu. X kuadrat dikurang 5X tambah 4 itu sama dengan X min 1 X min 4. Jadi ini kita faktorkan sendiri, sehingga nantinya P1 itu harus sama dengan 0 dan P4 sama dengan 0, karena di sini merupakan faktor. Nah, sekarang kita coba yang P1. P1 kita substitusikan. K menjadi 1 pangkat 4, 1 pangkat 3, nggak ada masalah ya, nggak berubah nilai. Jadi ini tetap 2, ini A, ini tetap B, 34 dikurang 24. Jadi A tambah B nya sama dengan negatif 12. Ketemu persamaan pertama ya. Jadi sekali lagi kita banyak menggunakan konsep persamaan linear dua variabel. Sekarang kita ganti dengan kita masuk ke P4. P4 juga harus sama dengan 0. Maka kita substitusikan 4 pangkat 4, 4 pangkat 3, 4 pangkat 2 ya, dan seterusnya. 4 pangkat 4 itu adalah 256. Jadi kalikan 2 jadi 512. 4 pangkat 3 64. 4 kuadrat 16, 34 kali 4 136. Jadi di sini akan didapat 64A ditambah 16B sama dengan negatif 624. Supaya angkanya nggak besar, dan ini kebetulan bisa juga dibagi, artinya mereka punya faktor yang sama, yaitu 16. Semuanya bisa dibagi 16. Jadi menjadi 4A ditambah B dikurang 39. Ini persamaan yang kedua. Nah, persamaan 1, 2 kita eliminasikan. Kita eliminasi. Nah, kebetulan juga di sini koefisien B-nya sama-sama 1, sehingga kita nggak perlu mengalihkan. Nah, cukup kita kurangkan karena ini positif. Jadi 1 dikurang 4 negatif 3A. Negatif 12 dikurang negatif 39 itu 27. Jadi A nya sama dengan negatif 9. Kembali sama dengan soal sebelumnya.
negatif 9 ini kita substitusikan ke persamaan 1 karena di sini lebih sederhana bentuknya. Sehingga negatif 9 tambah B sama dengan negatif 12. Jadi B-nya sama dengan negatif 3. Oke, dengan demikian sudah ketemu A-nya negatif 9, B-nya negatif 3. Itu soal yang ketiga. Kita lanjutkan soal nomor 4 ya. Contohnya, jika X tambah 2 merupakan faktor dari X pangkat 3 ditambah AX kuadrat dikurang X dikurang 2, tentukan nilai A dan faktor lainnya untuk nilai A tersebut. Jadi di sini kita menentukan nilai A terlebih dahulu dengan menggunakan salah satu faktor yang diketahui. Setelah A-nya ketemu, kita cari faktor lainnya atau faktor berikut yang keduanya. Nah, misalkan ini kembali kita misalkan X pangkat 3 tambah AX kuadrat dikurang X min 2 itu sama dengan PX. Nah, karena X plus 2 merupakan faktor dari PX, maka P min 2 itu pasti sama dengan 0 ya, sehingga kita operasikan negatif 2 pangkat 3 A kali negatif 2 kuadrat dikurangi negatif 2 kurang 2. Nah, dengan demikian kita dapat negatif 8, ini dapatnya 4, ini plus ya 2, sehingga 4A nya sama dengan min 8, dari 4A min 8 sama dengan 0, maka 4A nya sama dengan 8 dan A nya sama dengan 2. A nya sama 2 berarti di sini A nya sudah langsung saya ganti 2, jadi PX sama dengan X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat dikurang X kurang 2. Nah, untuk menentukan faktor lainnya bisa kita gunakan susun ke bawah atau bisa kita juga gunakan bagan Horner. Kali ini saya memilih menggunakan bagan Horner ya, bagan Horner. Ini kita buat bagannya. Nah, kita masukkan koefisien dari ini, dari polinomialnya 1, ini A-nya sudah diganti 2, ini negatif 1 dan negatif 2. Ini pembaginya adalah X plus 2, berarti di sini negatif 2. 1 kali negatif 2, negatif 2, jadi 0 di sini ya. 0 kali negatif 2 tetap 0, negatif 1 kali negatif 2, 2, 0. Jadi habis dibagi. Nah, berarti faktor lain yang ditanyakan itu adalah di sini nih ya. Ya, jadi karena polinomialnya pangkat 3, maka di sini faktor yang ditanyakan itu adalah pangkat 2. Sehingga ini kita berikan 1X pangkat 2 atau satunya nggak perlu ditulis, tinggal X pangkat 2 tambah 0 dikurang 1. Harusnya kan ini pangkat 2, ini pangkat 1, ini pangkat 0. Jadi faktor lainnya adalah X kuadrat dikurang 1 ya, itu nomor 4. Harusnya ada masalah. Ini kalau mau menggunakan susun ke bawah juga bisa. Jadi alternatifnya banyak sekali di polinomial, tergantung kita mana yang menurut kita lebih mudah atau lebih enak dikerjakan, tapi pada dasarnya semuanya bisa dipakai. Oke, nomor 5, polinomial X kuadrat ditambah AX tambah B itu memberikan sisa P ketika dibagi X min 1 dan memberikan sisa P plus 6 ketika dibagi X min 2. Berapakah nilai A nya ya? Ini ada variabel banyak sekali ya. Jadi tapi yang tanyakan cuma A nya. Coba kita kerjakan, kita lihat nanti apa yang bisa kita lakukan. Yang pertama, ini ada sisa, dua-duanya ada sisa, berarti nanti ini kita misalkan dulu supaya mudah. PX nya kita misalkan, atau X kuadrat tambah X tambah B nya kita misalkan PX. Nah, karena di sini sisa P kalau dibagi X min 1, maka P1 itu harus sama dengan P ya, double ya angkanya, hurufnya ya, nggak apa. Jadi PX itu dibagi X min 1 bersisa P, berarti kan di sini P huruf besar, di sini P huruf kecil. Jadi P1 nya sama dengan P. Kita substitusikan 1, ini kita ganti 1, dapatnya A tambah B sama dengan P kurang 1 ya. Ini A kali 1 tetap A, 1 kuadrat 1. Jadi A tambah B sama dengan P min 1. Ini persamaan pertama. Yang kedua, dibagi dengan X min 2. Nah, dibagi dengan X min 2, sisanya P plus 6. Nah, berarti P2 nya itu sama dengan P plus 6. Kita substitusikan 2 kuadrat A kali 2 plus B sama dengan P tambah 6. Jangan lupa ya, ini sisa. Sehingga nanti ketemu 2 kali A, B, 2 kuadrat 4. Jadi 2A tambah B sama dengan P tambah 2 ya.
Ini persamaan kedua ya. Jadi A tambah B sama dengan P min 1 sama 2, 2A tambah B sama dengan P plus 2. Seperti soal sebelumnya, ini kita eliminasi antara persamaan 1 dan persamaan 2. Jadi persamaan satunya itu persamaan 2-nya ini, dan kebetulan ada koefisien yang sama di variabel B. Jadi kita bisa langsung kurangkan. 1 dikurang 2 min A ya. P dikurang P habis atau 0. Negatif 1 dikurang plus 2 itu negatif 3. Jadi A-nya sama dengan 3. Oke, ketemu ya, sudah. Jadi A-nya sama dengan 3, nggak ada masalah. Karena P-nya ternyata tereliminasi dari ini. Eliminasi dari persamaan 2 dan persamaan 1, sehingga P-nya bisa dihilangkan di sini. A-nya juga B-nya juga dikurangkan, hilang, tinggal A-nya. Ini ketemu A-nya sama dengan 3. Itu soal nomor 5. Kita lanjutkan soal nomor 6. Tentukan nilai P yang mungkin agar pecahan ini dapat disederhanakan. Nah, perhatikan. Pecahan ini dapat disederhanakan. Artinya kalau dulu kita pas belajar bentuk aljabar, ini biasanya ada yang kita bisa coret ya, yang masing-masing difaktorkan, atas dan bawah atau penyebut dan pembilang kita faktorkan sehingga ada faktor yang sama. Faktor yang sama itu bisa kita coret atau bisa kita bagi, hasilnya 1. Nah, karena ini bentuknya polinomial pangkat 3, nah, sekarang kita cek dulu yang pangkat ini, yang bawah atau yang penyebutnya x kuadrat min 1, ini kita faktorkan dulu. X kuadrat min 1 itu sama dengan x plus 1 kali x min 1. Nah, dengan demikian kita cari atau kita pastikan bahwa pembilang ini, yang atas ini ini merupakan faktor dari pembilang, sehingga nanti di pembilang itu mengandung x plus 1 x min 1, sehingga bisa digunakan untuk menyederhanakan dengan penyebut. Jadi kita misalkan px nya ini. Nah, supaya dapat sederhanakan, x plus 1 min 1 harus menjadi faktor dari px ya, harus menjadi faktornya x plus 1 dan min 1. Kalau nggak ada, ini tidak menjadi faktor, berarti ini nggak bisa dikerjakan ya. Salah satu ini, atau sekarang coba kita ambil yang x plus 1, berarti p min 1 nya sama dengan 0. Atau kalau kita ambil yang ini, berarti p 1 nya sama dengan 0. Nah, coba kita substitusikan ke sini, berarti p min 1 sama dengan 0, min 1 pangkat 3, min 1 pangkat 2. Jadi min 1 ini sebenarnya positif, tapi dikalikan negatif jadi negatif. Ini plus, ini p kuadrat. Ini min 1 plus 1, ini hilang ya, ini 0, tinggal min 1, sehingga p kuadrat min 1 sama dengan 0. Maka ini kita faktorkan, p kuadrat min 1 itu adalah p plus 1 kali p min 1. Dengan demikian p plus 1 sama dengan 0 atau p min 1 sama dengan 0. P sama dengan min 1 atau p sama dengan 1. Dengan demikian nilai P-nya udah ketemu, yaitu P-nya min 1 atau 1. Jadi P ini diganti min 1 boleh, diganti 1 boleh. Kalau ini sudah diganti min 1 atau 1, maka di atas ini akan mengandung X plus 1. Yang bawah juga ada X plus 1, sehingga bisa disederhanakan. Sebenarnya yang kedua ini nggak perlu, tapi saya cari juga, saya tunjukkan. Sebenarnya nggak perlu, kalau sudah ketemu 1, ininya pasti ketemu juga. Nah, kita coba ini P1 ya, P kuadrat min 1 ya, ternyata hasilnya sama. Jadi P ini ada dua nilai, yaitu min 1 dan 1. Kalau P nya sudah diganti min 1 dan 1 atau 1, nah, maka ini bisa difaktorkan atau bisa disederhanakan. Oke, itu yang soal nomor 6. Terakhir, ini beberapa contoh soal yang sempat kita bahas tentang teorema faktor ya. Silakan dipelajari, kalau ada pertanyaan, ada yang tidak jelas, silakan ditulis di komentar ya, komentar, atau bisa juga japri langsung ke saya. Oke, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih, selamat belajar, semoga diberi kemudahan.